Berikut ini adalah gambar dari struktur morfologi bakteri. Kita bisa melihat kapsula, dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, plasmid, nukleoid, serta alat gerak, yaitu adalah villi dan flagel. Dalam mempelajari struktur morfologi bakteri, kita bisa membagi menjadi dua bagian besar, yaitu adalah struktur eksternal dan struktur internal. Pada bagian eksternal, kita mempelajari tentang alat gerak, yaitu adalah silia dan juga flagella, kemudian kapsula, selanjutnya adalah sel wall atau dinding sel, dan juga membran plasma. Sedangkan pada bagian internal, kita bisa mempelajari tentang sitoplasma, nukleoid, plasmid, dan juga ribosom. Berikut ini adalah bagian-bagian yang merupakan struktur eksternal dalam morfologi bakteri. Kita akan membahas tentang bagian eksternal dari morfologi bakteri. Yang pertama yaitu adalah silia dan flagella. Silia dan flagella merupakan alat gerak pada bakteri. Silia berbentuk rambut-rambut halus di seluruh permukaan sel bakteri, dan flagella adalah alat gerak berbentuk cambuk yang hanya dimiliki oleh bakteri yang berbentuk batang, koma atau vibrio, dan juga bakteri berbentuk spiral. Pada slide kita bisa melihat dua karakter gerak yang berbeda dari silia dan flagella. Silia adalah alat gerak yang memiliki tipe gerak ke depan dan juga ke belakang. Sedangkan flagella merupakan alat gerak dari bakteri yang memiliki tipe pergerakan berputar seperti baling-baling. Bagian yang kedua dari struktur eksternal bakteri adalah kapsula. Kapsula merupakan lapisan pelindung dari dinding sel bakteri yang terdiri dari polisakarida, polipeptida, atau kombinasi dari keduanya. Struktur ini mengelilingi dinding sel bakteri. Kita bisa melihat pada hasil pewarnaan, kapsula terlihat sebagai zona jernih yang mengelilingi bakteri yang bertipe bakteri berkapsula. Pada tanda panah merah adalah hasil pewarnaan kapsula bakteri pada berbagai jenis bakteri. Pada slide ini kita juga melihat gambar ilustrasi 3 dimensi dari kapsula bakteri. Berikutnya kita akan membahas tentang sel wall atau dinding sel. Dinding sel bakteri adalah lapisan luar bakteri. Pada bakteri yang bertipe berkapsula, dinding sel terletak di bawah kapsula. Dinding sel ini bersifat kaku dan berperan memberikan dukungan struktural sebagaimana fungsi tulang pada makhluk hidup eukariotik. Struktur ini melindungi sel bakteri dari tekanan osmotik baik dari dalam maupun dari luar dari sel bakteri. Pada slide ini kita melihat ada dua tipe bakteri dilihat dari dinding selnya. Yang pertama adalah dinding sel bakteri pada tipe gram positif dan dinding sel bakteri pada tipe gram negatif. Kita bisa perhatikan bersama ada perbedaan struktur di antara kedua dinding sel ini. Pada dinding sel bertipe bakteri gram positif, kita bisa melihat struktur peptidoglikan berada cukup tebal. Sedangkan pada dinding sel bakteri tipe gram negatif,
kita bisa melihat konsentrasi struktur peptidoglikan yang lebih tipis. Pada dinding sel bakteri tipe gram negatif, kita bisa melihat bahwa di atas lapisan peptidoglikan terdapat outer membran. Sedangkan pada bakteri tipe gram positif tidak ditemukan adanya outer membran. Struktur berikutnya adalah membran sel. Membran sel merupakan bagian dari bakteri yang terletak di bawah dari dinding sel. Fungsi dari membran sel antaranya adalah mengatur pertukaran zat antara bagian dalam bakteri dengan bagian luar bakteri dan atau sebaliknya. Berikut ini adalah struktur membran plasma. Membran plasma tersusun dari dua deretan fosfolipid mengelilingi sel. Fosfolipid adalah bagian dari membran plasma yang terdiri atas dua bagian yang penting, yaitu adalah bagian hidrofilik dan bagian yang disebut dengan hidrofobik. Kita bisa melihat posisi dari dua deretan fosfolipid pada gambar pada slide, di mana bagian hidrofilik yang berbentuk bulat berwarna kuning dan juga berwarna merah muda. Kemudian bagian yang disebut hidrofobik yaitu yang berwarna biru seperti yang tertera pada slide. Posisi fosfolipid adalah berkebalikan. Hidrofilik artinya bagian tersebut mampu membuat ikatan dengan air yang ada di sekelilingnya, dan sebaliknya hidrofobik artinya adalah bagian yang menolak air, sehingga bagian hidrofobik ini sulit menjadi basah. Hal ini karena struktur kimianya yang terdiri dari lemak atau lipid yang bersifat nonpolar. Bagian hidrofobik terletak di tengah dan bagian hidrofilik terletak di tepi, tepatnya di bagian luar dari sel dan di bagian dalam dari sel. Struktur ini berimplikasi pada beberapa hal penting. Yang pertama adalah sel bakteri pada bagian luarnya mampu berikatan dengan air, dan pada bagian dalam dari membran plasma juga bersifat hidrofilik, yang artinya bagian tersebut mampu berikatan dengan sitoplasma atau cairan sel bakteri tersebut. Struktur yang unik ini juga membawa konsekuensi penting dalam proses transport zat dari dalam maupun dari luar sel. Kita masuk pada pembahasan struktur internal morfologi bakteri. Sitoplasma merupakan cairan sel. Sitoplasma lebih pekat jika dibandingkan dengan air. Sitoplasma merupakan tempat berlangsungnya beberapa reaksi biokimia dalam sel bakteri. Adapun kandungan dari senyawa sitoplasma kita bisa lihat dalam slide beserta dengan fungsinya, yaitu yang pertama adalah protein yang berfungsi dalam pembentukan enzim, hormon, serta memperbaiki bagian-bagian sel yang rusak. Yang kedua adalah lipid yang berfungsi membangun struktur membran sel. Kemudian yang ketiga adalah karbohidrat bersama dengan lipid dan protein juga berfungsi membangun struktur membran sel. Dan yang terakhir adalah bagian yang memiliki komposisi terbesar dari sitoplasma, yaitu adalah air, yang berfungsi sebagai pelarut pada reaksi-reaksi biokimia sel. Bagian selanjutnya dari struktur internal dari morfologi bakteri adalah nukleoid. Nukleoid merupakan bagian inti sel bakteri. Nukleoid
merupakan kumpulan dari materi genetik, DNA atau RNA pada bakteri yang berposisi radial konfinamen. Artinya, posisi nukleoid melingkar sepanjang bagian dalam membran sel. Nukleoid terendam dalam sitoplasma. Berikut adalah gambar ilustrasi dari nukleoid pada sel bakteri, dan pada bagian di bawah adalah hasil pencitraan nukleoid bakteri Escherichia coli dengan teknologi 3D. Berikutnya adalah plasmid. Plasmid disebut juga sebagai materi genetik ekstrakromosomal. Plasmid merupakan materi genetik yang berada di luar nukleoid. Bakteri memiliki plasmid yang berfungsi antara lain dalam menentukan tingkat virulensi bakteri tersebut terhadap inang. Bagian yang keempat adalah ribosom. Ribosom pada bakteri merupakan partikel nukleoprotein sitoplasma yang fungsi utamanya adalah sebagai tempat translasi mRNA dalam proses sintesis protein. Demikianlah materi tentang morfologi bakteri kali ini. Di akhir pertemuan ini saya membuka forum diskusi. Menurut Anda, apa pengaruh perbedaan struktur dinding sel pada proses pewarnaan bakteri, gram positif dan gram negatif? Sampaikan pendapatmu pada link WA group yang tertera pada slide. Dan akhirnya sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.